Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya Aldiana Najwa Putri dengan NPM 2300265 akan menjelaskan tentang perbandingan antara common law dan civil law serta implikasi bagi reformasi KUHP Indonesia. Pembaharuan KUHP sendiri tidak sekedar mengganti ketentuan pidana lama, melainkan membawa perubahan cara pandang terhadap penegakan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang kaku, tetapi juga membawa kebutuhan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan antara common law dan civil law menjadi penting sebagai kerangka analisis untuk memahami arah reformasi hukum pidana di Indonesia. Civil law sendiri berkembang di era prakontinental dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum melalui kodifikasi yang sistematis. Hakim berperan menerapkan undang-undang yang telah ada, dan sebaliknya, common law berkembang dari praktik peradilan di Inggris, di mana hukum dibentuk secara bertahap melalui putusan pengadilan. Dalam perkembangannya ini, Indonesia mulai mengadopsi unsur common law untuk menjawab tuntutan keadilan yang semakin kompleks. Pada pendekatan civil law juga menekankan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan negara. Hakim dibatasi oleh ketentuan tertulis yang berlaku. Sebaliknya, dalam common law, hakim memiliki peran lebih besar dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, meskipun juga menuntut kualitas dan konsentrasi putusan hakim yang tinggi. Pada sistem inkuisitorial juga, mencerminkan tanggung jawab negara dalam menentukan kebenaran secara objektif melalui peran aktif hakim. Sebaliknya, sistem adversarial menekankan keadilan proses dan memberikan ruang yang seimbang bagi para pihak untuk mengajukan dan menguji bukti. Perbedaan ini menunjukkan orientasi civil law pada efisiensi dan struktur, sedangkan common law lebih menekankan perlindungan hak dan fairness dalam persidangan. Pengakuan terhadap living law menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia juga mulai mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu juga, pendekatan keadilan restoratif mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan menuju pemulihan dan penyelesaian konflik. Hal ini menandai upaya Indonesia membangun sistem hukum pidana yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan yang substantif. Dengan dipilihnya model yang hybrid dalam sistem hukum pidana sebagai respon atas karakter masyarakat Indonesia yang majemuk dan juga dinamis. Kepastian hukum tetap diperlukan untuk menjamin keadilan formal, namun fleksibilitas yang dibutuhkan agar hukum pidana mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Dengan demikian, hukum pidana diharapkan tidak hanya bersifat represif, tapi juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil. Untuk keberhasilan reformasi hukum juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan saja, tapi juga oleh konsistensi penerapan hukum, kualitas aparat penegakan hukum, serta budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP juga perlu diikuti dengan penguatan institusi dan peningkatan pemahaman hukum secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.